bacanya? Desa. Sang Penerang desa. Sang penerang Desa. desa. Pintar. Oke. Siapa yang bisa baca ini? Saya. Ayo, Patrick. Desa sesungguhnya adalah sumber kehidupan. Semua ada di desa yang dibutuhkan. Desa itu otak saja. Ya. Mumpuni, pintar. Lihat gambarnya. Wah, lihat Tasya. Lihat semuanya. Nah, Minggu adalah hari yang sibuk. Puni juga sibuk. Siapa namanya? Puni. Puni juga sibuk. Lihat desanya. Ramai tuh. Ada anak-anak, ada orang tua membawa apa ini? Kerbau. Ada yang pakai sepeda, ya kan? Lihat desanya. Bagus tidak desanya? Bagus. Kita lihat lagi. Nah, ia mencatat berat badan bayi. Ia juga menghibur mereka agar tak menangis saat ditimbang. Apa ini? Baik. Posyandu, ditimbang bayinya. Ya toh? Siapa yang pernah ditimbang juga? Saya. Pernah ditimbang tuh kecil? Ya, lihat ditimbang. Lihat tuh nih. Pagi-pagi tadi ia bahkan membantu ibu memasak bubur kacang hijau untuk tamu di posyandu. Dia membantu ibunya membuat apa? Kacang hijau. Bubur kacang. Siapa namanya ini? Puni. Dia membantu ibunya. Lihat di sini. Posyandu di teras rumah Puni buka setiap hari Minggu. Jadi posyandunya setiap hari apa? Setiap hari Minggu di teras rumah Puni. Di antara semua staf posyandu, yang paling bersemangat tentu saja Puni. Nah, yang mana Puni? Yang mana Puni? Ih, pintar Nasya. Ini namanya Puni. Dia selalu bersemangat di posyandu setiap hari Minggu. Oke. Namanya Puni. Nah, lihat. Wah, apa ini? Puni juga senang karena kutu rambut Rustam sudah makin berkurang, tapi tetap harus diobati. Kutu siapa? Rustam. Siapa yang ada kutu? Ih, ada kutu semuanya. Oh my god, ada Nasya. Ibu pernah cari kutunya Nasya. Siapa itu Rustam? Rustam itu adalah adiknya Puni. Nah, lihat. Sekarang Puni sedang mengajari Rustam untuk pakai obat sendiri. Kata ayah, orang harus bisa menolong dirinya sendiri. Nih, adiknya nih, namanya siapa nama adiknya Puni? Rustam. Ini Puni. Dia mengajarkan adiknya untuk memakai obat apa? Obat kutu. Biar kutunya Obatnya nanti kalau pijitan nanti kami nanti ambil obat mamanya tante Sisi tante. Oke, kita lihat lagi. Jeng. Puni juga bersemangat hari itu karena ia akan pergi ke desa siang ini. Nah, dia akan pergi kemana? Desa. Lihat, apa yang dia lakukan di sini? Bermain. Apa nih? Bermain. Apa yang disiapkan? Baju, tas, Ya, sama buku. ya, dia siap-siap untuk pergi ke Desa. desa. Ayo Petri, Janita. Lihat di sini, duduk warna. Setiap liburan, keluarga Puni selalu tinggal di desa. Lihat, mereka sekeluarga pergi kemana? Desa. Pakai apa mereka pergi? Mobil. Pakai mobil. Jeng. Lihat Nasya. Perjalanan
datang ke desa memakan waktu 2 jam. Berapa jam? 2 jam. Desa di lereng Gunung Merbabu itu kampung halaman ayah. Sawah di sana terbentang hijau dan subur. Desa punya segalanya. Udara bersih, pemandangan cantik, dan sungai yang mengalir deras. Lihat, dia pergi ke desa. Puni sangat suka di desa. Puni senang membantu mencabut singkong. Siapa yang pernah mencabut singkong? Tidak ada. Apa itu singkong? Singkong yang kayak daun. Singkong itu ubi. Iya, pernah saya. Pernah saya. Saya juga pernah. Mencabut singkong dan mencari ikan kecil di sawah. Menurut Puni, orang desa itu kaya. Paman Puni misalnya, jarang sekali paman membeli sayuran. Ia tinggal memetik di halaman rumah. Mudah sekali. Jadi kalau di desa perlu tidak beli sayur? Perlu. Ada orang jual sayur di desa? Ada. Hah? Tanam sendiri toh? Iya. Itu sudah. Kalau kami ada ubinya kami dengan teman-teman. Lihat gambar ini. Apa gambar apa ini? Tapi kata kakak Puni, desa tidak sekaya itu. Banyak yang tidak ada di desa. Lihat desanya, bagus nggak? Bagus. Bagus toh? Bagus. Nah, buktinya setelah senja, suasana jadi membosankan. Desa berubah menjadi gelap. Tidak ada listrik di sana. Sama tidak ada uang kodok. Sama. Tidak ada listrik toh? Iya. Kalau malam jadi gelap. Lah. Jadi gelap. Oke, kita lihat lagi. Ikan. Jeng jeng jeng. Nah, akan tetapi kata Puni, banyak hal yang bisa dinikmati dalam gelap. Ayo, Jangkrik. jangkrik mengerik, lolongan anjing terdengar sangat nyaring, kodok menyanyi dengan padu. Siapa yang pernah dengar suara kodok? Pernah dengar suara kodok? Ya. Kalau kami dimakan kodok. Kalau anjing gimana suara anjing? Banyak Jadi, kalau malam-malam itu lagi buruk. gelap terdengar suara kodok, terdengar suara anjing. Lalu suara sungai itu, suara arus sungai terdengar sangat keras. Desa itu kaya dengan suara juga. Siapa yang pernah dengar suara aliran air? Gimana suara air mengalir? Gimana suara air mengalir, Nasya? Pintar. Lihat gambarnya. Kakaknya tertawa. Hahaha. Kalau desa sekaya itu, orang-orang desa tidak akan sekolah di kota. Mereka akan kembali ke desa dan tinggal di desa. Tuh, apa bacaannya? Bandung, Jakarta. Orang-orang pergi ke Bandung, pergi ke Jakarta untuk sekolah. Benar juga, sepupu Puni dan anak-anak muda lain sudah pindah ke kota Puni untuk bersekolah. Jadi anak desa kalau mau sekolah harus pergi ke kota. Siapa yang nanti udah besar mau sekolah ke kota? Saya tinggal sama kakakku Berti. Bukan sama anakku. Anakku dan gara-gara. Siapa yang nanti mau sekolah sampai kuliah? Saya. Siapa yang mau jadi sarjana? Saya. Siapa yang mau jadi orang pintar? Saya. Ya. Jadi orang pintar nanti harus sekolah ya. Kalau sudah tamat SD, lanjut SMP. Kalau sudah SMP lanjut SMA. Kalau sudah SMA, Kuliah. pintar. Kita lihat gambarnya lagi, Nasya. Wah, lihat ini.
yang menghasilkan banyak hal yang membuat orang-orang di negara lain kaya. Lihat orangnya. Siap, ini ada apa nih di desa? Gambar-gambar ini. Oke. Salah satu contohnya adalah kayu manis yang dijual. Bisa duduk dengan tenang, bisa dengarkan ibu bercerita. Bisa. Gerak-gerak ini lagi belajar ini Warni. Belajar mendengarkan cerita. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Salah satu contohnya adalah kayu manis yang dijual di negara lain. Padahal kalau kayu manis itu harganya akan menjadi lebih mahal dan orang desa akan lebih sejahtera. Nah, kalau orang jual coklat dijual di kota, harganya murah. Tetapi kalau orang desa pandai membuat coklat menjadi kue, lalu baru dijual, itu harganya akan lebih mahal. Makanya kita harus belajar membuat kue. Lihat, setelah Puni menikah, setelah Puni apa? Menikah. Ia dan suaminya mengunjungi desa-desa di banyak negara dan mempelajari bagaimana desa-desa itu menjadi sejahtera. Lihat mana suaminya? Ini. Suaminya Punida sudah menikah toh, lihat. Dia melihat orang menanam apa ini? Berkebun, dia melihat. Oke. Ini apa? Apa ini? Padi. Padi, gandum. Nih lihat. Orang desa harus belajar cara mengolah diri mereka, menolong diri mereka sendiri. Mereka harus tahu cara mengubah sumber daya alam di sekitar mereka menjadi sesuatu yang lebih berharga. Lihat, wah, Puni tahu banyak sungai di desa-desa. Banyak apa? Sungai. Sungai-sungai ini memiliki arus yang deras. Arus yang deras itu dapat diolah menjadi tenaga listrik. Nah, kalau ada air deras itu bisa diolah menjadi tenaga listrik. Pernah lihat kincir? Pernah. Kincir itu untuk menghasilkan listrik. Dari apa itu? Dari aliran air. Ya kan? Ya. Ayo lihat. Bapakmu juga. Ini lihat. Ini kincir toh? Iya. Nah, lihat. Alat untuk mengubah arus sungai yang deras menjadi tenaga listrik itu bernama apa ini? Mikro. Baca, mikrohidro. Bersama suaminya, Puni mengajari orang desa untuk membuat mikrohidro. Berkat mikrohidro, orang desa dapat membuat banyak hal dengan listrik. Lihat, jeng. Nih. Misalnya, orang desa kini dapat menggunakan mesin elektrik untuk membuat keripik buah. Nah, bisa buat keripik. Bisa. Ya, nih orang bisa buat apa aja? Karena ada listrik. Setelah itu, orang desa juga menjual listrik dari mikrohidro ke perusahaan listrik pemerintah. Uangnya digunakan untuk menggerakkan bisnis rumah lainnya. Lihat. Ini tidak berhenti di situ. Ia juga mengerjakan anak muda para sarjana baru dari universitas untuk mencintai desa. Lihat, anak-anak muda itu dikirim ke desa untuk mengembangkan desa. Lihat, banyak yang bisa dilakukan dengan bantuan listrik.
sudah ada listrik. Lihat desanya. Jadi terang kan? Ya. Karena sudah ada Listrik. listriknya dari apa tadi? Dari air. Dari kincir air. Kalau Ini sudah meraih sebagai mimpi. Uni sudah meraih sebagian mimpi masa kecilnya, menerangi dan membuat desa sejahtera. sejahtera. Lihat, ia sudah menerangi berapa desa? 60 desa dan Wah, dan akan akan menerangi lebih banyak lagi. berapa desa yang sudah diterangi? 60. Ini Uni. Hai, Iya. sudah tua. Iya, iya. Udah cantik. Iya, dia sudah jadi ibu-ibu, tapi waktu kecil dia pergi ke desa, dan lihat desanya gelap. Lalu dia sudah menikah toh? Ya. Sudah menikah lalu sama suaminya dia pergi ke desa, lalu dia mencari cara biar desa menjadi terang. Pakai apa tadi? Listrik. Air. Biar menghasilkan listrik, biar menjadi terang desanya. Jadi judulnya ini adalah